Selamat malam Bapak Ibu, kita berjumpa lagi di acara persekutuan rumah tangga. Happy Friday, haleluya. Mentasyakan hati kita memuji Tuhan, menyembah Tuhan dengan hati yang bersyukur. Kita letakkan, kita lepaskan segala beban kita. Hanya Tuhan yang layak dipuji dan disembah. Tak terukur kasih-Mu Yesus, Kau telah mati gantikan diriku, Kau curahkan darah-Mu untuk tebus dosaku. Layaklah Kau Tuhan dipuji dan disembah dengan segenap hatiku. Layaklah Kau Tuhan dipuji dan disembah dengan segenap jiwa ragaku. Layaklah Kau Tuhan dipuji dan disembah dengan segenap jiwa ragaku, dengan segenap jiwa ragaku. Sekali saudara, dengan segenap jiwa tiada terukur besar kasih setia-Mu Tuhan, panjang dan lebarnya melebihi lautan, jauh tinggi mengatasi langit, dalamnya tak dapat kuselami. Kasih setia-Mu besar selamanya, setiamu besar selamanya. Hatiku bersyukur, hatiku bersyukur, jiwaku memuji, mulutku pun bersorak memuji Engkau Yesus. Ajaib perbuatan-Mu, besar anugerah-Mu, takkan berhenti ku memuji nama-Mu. Tiada terukur, tiada terukur. Selamat berdiri, haleluya. Panjang dan lebarnya melebihi lautan, jauh tinggi mengatasi langit, dalamnya tak dapat kuselami. Kasih setia-Mu besar selamanya. Amin. Kasih setia-Mu Tuhan, kasih setia-Mu besar selamanya. Semuanya katakan, hatiku bersyukur, jiwaku memuji, mulutku pun bersorak memuji Engkau Yesus. Ajaib perbuatan-Mu, yes Lord, besar anugerah-Mu, takkan berhenti ku memuji nama-Mu. Hatiku bersyukur, jiwaku memuji, amin. Mulutku pun bersorak
panjang dan lebarnya melebihi lautan. Jauh tinggi mengatasi langit, dalamnya tak dapat ku selami. Kasih setiamu besar selamanya. Kasih setiamu Tuhan, kasih setiamu besar selamanya. Kasih setiamu Tuhan, kasih setiamu besar selamanya. One time, Bapak. Kasih setiamu besar selamanya. Firman Tuhan. Ketika ku hadapi kehidupan ini, jalan mana yang harus ku pilih? Ku tahu ku tak mampu, ku tahu ku tak sanggup. Hanya Kau Tuhan tempat jawabanku. Aku pun tahu ku tak pernah sendiri, sebab Engkau Allah yang menggendongku. Tanganmu membelaiku, cintamu memuaskanku. Kau mengangkatku ke tempat yang tinggi. Janjimu seperti fajar pagi hari, yang tak pernah terlambat bersinar. Cintamu seperti sungai yang mengalir, dan ku tak betapa dalam kasih-Mu. Katakan janji-Mu, janji-Mu seperti fajar pagi hari, yang tak pernah terlambat bersinar, dan pernah terlambat bersinar. Cintamu seperti sungai yang mengalir, dan ku tak betapa dalam kasih-Mu. Yesus terus katakan janji-Mu, janji-Mu seperti fajar pagi hari. Dengan sungguh-sungguh anak iman saudara, yang tak pernah terlambat bersinar. Cintamu seperti sungai yang mengalir, dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu, dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu, dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu. Bapa kami yang di sorga, kami mengucap syukur dan terima kasih, sebab kasih-Mu yang maha besar melampaui semua pikiran, hikmat, pengalaman, dan apapun di alam semesta ini. Terima kasih Tuhan Yesus untuk kasih-Mu yang rela berkorban, yang setia, yang memelihara, menjaga, menuntun kami sampai hari ini. Terima kasih Roh Kudus untuk kesetiaan-Mu diam di dalam kami selama-lamanya. Sungguh tak terhingga kasih-Mu Bapa, Yesus Kristus dan Roh Kudus, Allah yang Esa, yang telah menyelamatkan kami, memuridkan kami, menolong kami, memberkati kami. Hari ini kami ingin sekali lagi belajar firman-Mu, urapi hamba-Mu, jadikan dia saluran berkat buat kami.
dan siapkan hati pikiran kami, agar firman itu hidup dan menghidupkan kami. Berdoa bersyukur dalam nama Tuhan Yesus Juru Selamat kami yang hidup selama-lamanya. Amin. Amin. Yeah, then you don't have to edit. Saudara, malam hari ini kita akan belajar sebuah tema, yaitu membangun relasi yang sehat dengan sesama. Nah, sebelum masuk ke materi, saya ingin kita melakukan sebuah tes. Ada di dalam kertas saudara yang berjudul tes relasi dengan sesama. Saudara yang di rumah boleh mengikuti dengan pulpen, ya. Saya akan bacakan tesnya, ya. Ada jawaban pilihan A, B, C, D, saudara lingkari. A atau B atau C atau D, begitu ya. Saya bacakan nomor 1. Ya, jadi saudara pilih dan lingkari jawaban yang paling tepat menurut pengalaman saudara. 1. Untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan, saudara tidak bergaul dengan orang yang A, berlainan agama atau iman dengan saudara. B, ekonominya lemah, banyak hutang dan boros. C, agresif dan banyak bicara. D, membahayakan hidup dan karakter saudara. Nah, menurut pengalaman saudara, biasa saudara pilih yang mana? A, B, C, atau D. 2. Relasi yang baik di antara dua orang dapat terjadi apabila keduanya A, memiliki iman kepercayaan yang sama. B, memiliki suku bangsa, bahasa, dan status yang sama. C, memiliki sifat dan interest yang sama. D, saling memberi dan menerima dengan tulus. Ini menurut pengalaman saudara, bukan menurut pengertian saudara ya. Yang saudara alami, mungkin benarnya D, saudara biasa pilih A atau B. Pengalaman saudara, jadi saudara tes diri sendiri ya. Bukan menurut pengertian saudara, tapi menurut pengalaman saudara. 3. Dalam relasi dengan sesama manusia, saudara lebih cenderung A, tidak memulai sebelum pihak yang lain memulai. B, menyesuaikan diri dengan etika dan budaya setempat. C, mencari yang sesuai dengan sifat dan kondisi saudara. D, lebih banyak memberi daripada menerima. 4. Menurut saudara, teman yang baik adalah seorang yang A, tidak pernah menyinggung perasaan saudara. B, memiliki iman dan falsafah hidup yang sama dengan saudara. C, selalu melihat hal-hal yang baik dalam diri saudara. D, jujur, terbuka, dan siap menolong setiap saat. 5. Jika seseorang menyakiti hati saudara, apa yang saudara lakukan? A, menyakiti dia lebih dari yang saudara alami. B, lakukan hal yang sama kepada dia. C, tidak akan bergaul lagi dengan dia. D, memaafkannya dengan hati yang tulus. Nah, mungkin jawaban terbaik adalah D, tapi saudara mungkin pengalamannya B atau C. Jadi saudara jangan menurut pendapat saudara, tapi menurut pengalaman saudara. 6. Menurut saudara, prinsip yang penting dalam membangun relasi yang baik adalah A, tidak lakukan sesuatu yang tidak diinginkan oleh orang lain. Melakukan sesuatu yang sesuai dengan keinginan orang lain. C, tidak melakukan sesuatu yang tidak saudara inginkan orang lain lakukan pada saudara. D, melakukan sesuatu yang saudara inginkan orang lain berbuat kepada saudara. 7. Karakter yang saudara pupuk dan kembangkan dalam relasi dengan sesama adalah A, menghargai orang lain yang menghargai saudara. B, mengasihi orang lain yang pantas untuk dikasihi. C, peka terhadap kondisi hidup dan iman seseorang. D, mengasihi dengan kasih yang tidak pamrih. 8. Dalam berkomunikasi dengan seseorang, saudara lebih suka A, banyak diam, berbicara bila ditanya atau diperlukan. B, banyak berbicara daripada mendengar orang lain bicara. C, memimpin pembicaraan agar tidak kena efek negatif. D, memberi kesempatan agar orang lain berbicara.
Nah, ini saudara lebih pilih mana ya pengalaman saudara. 9. Menurut saudara, untuk membangun relasi yang sehat dengan sesama, sebaiknya A. Lebih banyak humor daripada hal-hal yang serius. B. Cari win-win solution bila ada konflik. C. Belajar menerima orang lain seperti dia adanya. D. Belajar terbuka dan menerapkan kebaikan dan kebenaran. 10. Menurut saudara, tujuan utama dalam membangun relasi dengan sesama adalah A. Mendapat support atau dukungan ketika ada dalam kesukaran. B. Saling memberi dan menerima secara wajar dan seimbang. C. Memenangkan jiwa orang lain kepada Kristus. D. Menjadi berkat bagi orang lain sesuai ajaran firman Tuhan. Lingkari yang paling tepat. Nah, sekarang hitunglah jumlah nilai saudara dengan catatan kalau A itu 1, B itu 2, C itu 3, D itu 4. Jadi saudara tinggal tulis nomor 1 apa? Kalau nomor 1 C itu 3, nomor 2 apa? Nomor 2 D berarti 4 ya. Pasang angka-angkanya kemudian jumlahkan. Nanti saya bacakan hasilnya. Sudah, saya bacakan hasilnya. Kalau nilai saudara 10 sampai 16, ada nggak 10 sampai 16? Nggak ada. Relasi yang tidak sehat, alias sakit berat. Sebab, ya, itu sama dengan relasi yang berpusat pada diri sendiri. Self-centered relationship. Jadi fokusnya hanya diri saudara. Itu sakit berat, tidak sehat. 17 sampai 26 ada nggak? 17 sampai 26. 17 sampai 26 kurang sehat. Relasi yang kurang sehat alias sakit. Ya, nggak berat sih. Ini adalah relasi yang berpusat pada kepentingan. Jadi selama ini saudara membangun relasi itu karena ada kepentingan. Jadi saudara baru bangun relasi itu. 27 sampai 36 relasi yang cukup sehat. Ada nggak ini? Saya harap ada, cukup banyak. Ini cukup sehat, artinya relasi yang ketiga ini yang berdasarkan kebersamaan, berpusat pada kebersamaan. Jadi saling, oke deh gua traktir lu sekarang, lain kali lu traktir gua ya. Gua garuk punggungmu, besok lu garuk punggung gua. Jadi ada transaksional ya, datang dan pergi ya, memberi dan menerima. Ini kebersamaan ya. Manusia cenderung pada ini ya, yang lumayan. Tapi juga ada yang berpusat pada diri sendiri. Wah, ini gak ada gunanya bagi gua, out. Ini berguna, oke ya. Ini kepentingan ya. 37 sampai 40 ada nggak? Ini jawabannya paling top. Wah, Ruben. 40 itu 37 sampai 40 itu relasi yang sangat sehat. Ini berpusat pada kebenaran. Hebat ini. Berarti paling top ini. Sebenarnya jawaban terbaik itu D. Ya. 39. Waduh, hampir D semua ya. Good ya. Saya mau tanya Ruben ya. 8 itu kamu tulis apa? A, B, C, D. Nomor 8. Dalam berkomunikasi dengan seseorang, saudara lebih suka memberi kesempatan dengar orang ngomong. Ya, ini penting. D ya, jadi memberi kesempatan orang lain yang bicara. Oke, good. Ya, ini perlu belajar saudara ya. Jangan selalu menguasai pembicaraan. Memimpin, banyak bicara, saudara harus belajar memberi kesempatan orang berbicara. Good. Oke, saudara, sekarang kita akan memasuki materi kita, membangun relasi yang sehat dengan sesama. Ya, ada di makalah saudara halaman kedua. Saudara boleh ikuti di situ, saudara boleh tulis di sini. Saudara, membangun relasi dengan sesama secara baik dan sehat adalah hal yang sangat-sangat penting. Kenapa sangat-sangat penting? Sebab ketika Tuhan menciptakan kita, Tuhan menciptakan kita manusia ini adalah makhluk sosial. Makhluk sosial artinya kita diciptakan
diciptakan dan dimampukan untuk berelasi dengan orang lain. Relasional secara sosial. Gak mungkin manusia itu bisa hidup sendiri. Hidup sendiri itu aneh. Itu sebabnya Allah kita adalah Allah yang esa tapi berpribadi tiga. Artinya sebelum ada malaikat, sebelum ada ciptaan lain, sebelum ada manusia, Allah Bapa, Yesus Kristus dan Roh Kudus sudah berelasi. Tiga pribadi ini berelasi dalam satu natur kealahan yang sama. Itu menunjukkan Allah kita adalah Allah yang maha kasih. Sebab kasih minimal membutuhkan berapa pribadi? Minimal 2. Itu sebabnya ketika Allah menciptakan manusia Adam dan Hawa, Allah berfirman, mari kita menciptakan manusia serupa dan segambar dengan kita. Jamak di situ, kita, yaitu relasional. Jadi salah satu gambar dan rupa Allah pada manusia adalah apa? Relasional. Tidak ada manusia yang bisa hidup sendiri dan bohong kalau manusia bisa mencapai yang disebut dengan apa? Self-actualization menurut Abraham Maslow. Sampai satu titik kata Abraham Maslow bahwa manusia bisa mencapai kebutuhan tertinggi pada saat itu kamu ada di puncak, di top, dan kamu merasa aku gak butuh siapa-siapa, aku bisa mandiri sendiri, tidak akan tergantung dengan siapa-siapa. Itu bohong besar. Sekaya apapun, sehebat apapun, sepintar apapun, sekuasa apapun di muka bumi ini tidak mungkin bisa hidup sendiri. Betul? Kamu bangun pagi udah tergantung sama berapa negara. Odol kamu made in China, sikat gigi made in China, gak made in China semua ya, sandal made in Pakistan, kopi made in mana, you know? Kacamata, ya kan? Komputer kamu Malaysia, ya kan? Malaysia 10, ya kan? India lain lagi. Baru bangun pagi kita sudah membutuhkan begitu banyak hal, ya kan? Gak mungkin bisa sendiri. Jadi self actualization itu ya. Selain itu Tuhan menciptakan kita juga sebagai makhluk spiritual. Makhluk spiritual artinya apa? Gambar dan rupa Allah di dalam kita adalah roh yang ditaruh oleh Tuhan. Dan roh itu memampukan kita untuk mencari nilai yang kekal. Itu menyembah Tuhan, melayani Tuhan, dan membangun relasi yang bernilai kekal. Jadi relasi yang sehat, relasi yang baik, relasi yang sungguh-sungguh tinggi nilainya itu sebenarnya bernilai kekal. Sebab relasi yang demikian kita bangun di atas firman yang kekal, itu terbaik. Jadi tergantung hari ini relasi manusia itu macam-macam. Ada relasi seperti binatang, ya, relasinya hanya makan, minum, dan hubungan seks, that's it, binatang. Ada relasi yang hanya kepentingan pribadi. Kalau beruntung buat saya, berguna buat saya, oke. Bangun relasi, kalau tidak, out, ya kan? Tapi relasi yang paling sehat dan paling benar adalah relasi yang bernilai kekal, yang kita terima di dalam Yesus Kristus. Dan kita bangun relasi itu sesuai dengan kebenaran yang kekal. Nah, bagaimana caranya? Hari ini kita belajar 3 hal. Yang pertama, hindari motivasi yang tidak benar. Itu pertama. Saudara mau membangun relasi yang sehat, yang baik, yang bernilai kekal, jangan punya motivasi yang salah, motivasi yang tidak benar, ya. Firman Tuhan berkata 1 Korintus 10:24, kita baca sama-sama, 1, 2, 3. Jangan seorang pun yang mencari keuntungannya sendiri, tetapi hendaklah tiap-tiap orang mencari keuntungan orang lain. Motivasinya apa? Untuk keuntungan orang lain, untuk kepentingan orang lain. Filipi 2 ayat 3-5, 1, 2, 3. Dengan tidak mencari kepentingan sendiri atau puji-pujian yang sia-sia, sebaliknya hendaklah dengan rendah hati yang seorang menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri. Dan janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingannya sendiri, tapi kepentingan orang lain juga. 5. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Nah, apa itu motivasi? Motivasi adalah sesuatu yang ada di dalam kamu, secara internal, yang orang lain tidak lihat.
yang drive kamu, yang mendorong kamu mengambil keputusan untuk melakukan sesuatu atau berbuat sesuatu. Itu yang di dalam. Nah itu hanya kamu yang tahu, hanya Tuhan yang tahu, hanya malaikat yang tahu, hanya setan iblis yang tahu. Apa sih yang di dalam kamu? Itu motivasi. Nah motivasi yang tidak benar misalnya apa? Kasih yang duniawi. Ya, kamu punya keduniawian, keserakahan, kepentingan diri, ya, kesepian. Jadi kalau tanya, kamu kenapa sih mau bangun relasi dengan si A, si B, si C? Aduh gue lagi kesepian nih. Aduh gue lagi punya kepentingan duniawi, ya. Tapi kan kamu gak ngomong, hanya kamu yang tahu, ya kan? Termasuk ke gereja, rajin banget ini orang ini. Setiap acara ada, Sunday school ada, youth ada, wanita ada, senior ada. Kenapa? Ternyata kesepian. Gak tahu. Atau ada motivasi lain, ya kan? Saya gak tahu, ya. Memperalat orang lain bisa saja kepenting, itu motivasi yang juga gak baik. Atau ada yang drive saya ke gereja, tiap kali juga ada makanan. Mau menang sendiri, itu juga bisa motivasi. Mau menang sendiri. Emosi, perasaan aja. Ya. Kalau senang ya gue datang, kalau gak senang ya gak usah. Kalau senang gue bergaul sama dia, gue kali gak senang, sorry ya, mukanya pun gue gak mau lihat. Ada orang begitu kan. Itu motivasi yang tidak benar. Nah motivasi yang benar apa? Motivasi yang benar adalah kasih dan kerendahan hati. Ini dua hal. Kasih yang sudah kita terima dari Kristus harusnya mendorong kita membangun relasi. Kerendahan hati seperti yang tadi dikatakan Filipi pasal 2, Rasul Paulus mengatakan, belajar seperti Kristus. Ya. Yang tidak mementingkan dirinya sendiri tapi rela turun ke dunia ini. Kalau saudara baca terus itu, rendah hatinya Kristus sampai dia datang ke bumi, membangun relasi dengan kita yang berdosa ini loh. Yang najis ini, yang tidak layak, yang pantas dihukum itu dia yang datang berinisiatif membangun relasi dengan kita. Nah kalau hari ini kita mengaku murid Kristus, mendapatkan kasih Kristus, maka harusnya dengan motif itu, motif kasih Kristus, kita membangun relasi dengan orang lain. Dengan motif kerendahan hati itu, kita membangun relasi dengan orang lain. Makanya di ayat 5 dikatakan penting sekali, ya. Pakailah pikiran dan perasaan Kristus. Bayangin kalau hari ini otak kamu dan hati kamu diganti dengan otak dan hati Kristus. Kira-kira relasimu dengan orang lain sehat gak? Sehat, luar biasa kan? Pasti berubah. Dari ngomong seenaknya jadi ngomong yang benar, ya kan? Dari punya motif keserakahan jadi motif yang memberi. Berbagai macam hal diubah kalau hari ini Tuhan izinkan kita pakai otak dia dan hati dia. Amin. Padahal mungkin nggak kita pakai tiap hari. Mungkin nggak? Mungkin. Ketika kamu mengatakan aku menerima Kristus menjadi juru selamatku, sebenarnya pada hari itu juga Kristus diam di dalam kamu. Yohanes 15, kalau kamu tinggal di dalam aku, kata Tuhan, dan aku di dalam kamu, kamu bisa melakukan apa saja dan berbuah banyak. Kadang-kadang kita gak sadar aja, sebenarnya pikiran Kristus dan hati Kristus setiap hari ada pada kita, bukan? Ketika kita menerima Roh Kudus. Saya ingat sebuah cerita, suatu hari ada seorang anak, dia masih SD, dia pulang dari sekolahnya terlambat. Mamanya, tantenya, bapaknya dengan ada satu tamu. Tamu itu yang cerita, tamu yang hadir, ya, menunggu gak bisa makan si anak ini. Dikhawatirin ada apa, kenapa pulang telat. Jadi begitu anak itu masuk telat, mamanya marah dulu. Ya, katakanlah namanya Noni. Noni, kenapa pulang terlambat? Noni bilang, Mama, aku bantu temanku. Si Dewi itu, dia tadi jatuh dari sepeda dan sepedanya rusak. Jadi aku perbaiki, bantu dia perbaiki sepeda. Mamanya bilang, Noni, kamu kan gak bisa perbaiki sepeda. Bagaimana kamu membantu dia? Aku tahu mama aku gak bisa perbaiki sepeda, tapi minimal aku bisa duduk dengan dia, menangis bersama dia. Bagus gak?
Sampai tamu yang dengar kesaksian itu berkatakan, hebat sekali anakmu. Hebat sekali dia. Bahwa menemani temannya menangis, punya simpati, perasaan yang sama, ya, itu bagi dia sama dengan memperbaiki sepedanya yang rusak karena jatuh. Saudara, hari ini kita banyak dari kita gak bisa perbaiki sepeda, bukan? Dalam arti banyak dari kita gak bisa memperbaiki hidup orang lain, bukan, yang jatuh. Sebab pada umumnya kita gak mampu mengubah dan memperbaiki hidup orang lain. Tapi paling tidak kita bisa menjadi teman dari mereka yang terjatuh, yang gagal, yang membutuhkan seorang teman. Dimulai dari mana? Dimulai dari hati yang mengasihi seperti Kristus. Simpati dengan orang lain, sumpatos, satu perasaan, sama perasaan dengan orang lain. Menangis dengan orang yang menangis, tertawa dengan mereka yang tertawa, ya. Bersyukur kalau temanmu sukses, bukan iri hati, ya. Bukan kemudian di belakang ngomong A, ngomong B, kemudian menghasut. No. Sebab apa? Sebab motif kamu adalah apa? Mengasihi seperti kasih Kristus dan rendah hati seperti Kristus. Nah, izinkan saya tanya, selama ini kamu berrelasi dengan orang lain, motifmu apa? Ingat, hanya kamu yang tahu. Koreksi kalau salah, katakan kepada Tuhan, Tuhan ubah motif saya. Bukan lagi soal kepentingan diri, keuntungan diri, tapi soal kasih Kristus dan kerendahan hati. Amin. Yang kedua, bagaimana membangun relasi yang baik dan sehat sesuai firman Tuhan, memiliki tujuan yang benar. 1 Korintus 10:31. Baca sama-sama. Aku menjawab, jika engkau makan, atau jika engkau minum, atau jika engkau melakukan sesuatu yang lain, lakukanlah semuanya itu untuk kemuliaan Allah. Perhatikan, untuk kemuliaan Allah itu tujuan. Tujuan itu apa? Tujuan itu adalah sasaran akhir yang bisa dilihat, yang bisa diukur secara eksternal, sebuah cita-cita yang akan dicapai dalam membangun relasi. Kalau motif itu ada di internal, yang drive kamu mengambil keputusan, maka tujuan itu eksternal, yang bisa dilihat. Apa sih tujuanmu bergaul dengan dia? Mendapatkan keuntungan, materi, ya, pribadi, atau apa? Mengembangkan hobi, itu juga bisa. Mendapatkan kekayaan, kepuasan diri, ya, mendapatkan obat kesepian. Wah, setiap kali sama dia enak ya, kesepianku terobati. Menularkan pengaruh yang buruk bisa juga. Ah, ini mah gak curian, kalau makan sendiri dosanya tanggung sendiri, biar gua bagi-bagi dah kok Iko, agar dia juga kebagian dosanya misalnya. Menularkan pengaruh yang buruk. Kau nggak tahu banyak pengaruh yang buruk, ngajak judi, ngajak merokok, ya, macam-macam lah, ya, tujuannya, ya. Itu yang nggak benar, ya. Yang benar apa? Yang benar misalnya untuk kemuliaan Allah. Itu tujuan yang benar. Jadi saudara koreksi, selama ini aku bergaul, membangun relasi dengan orang lain, entahkah dengan orang tuamu, dengan mertuamu, dengan menantumu, ya, dengan saudara, dengan family, dengan teman. Apa sih goal yang mau kamu capai itu apa sih? Gitu. Kalau masih bersifat duniawi, masih bersifat materi dan kepentingan diri, itu tujuannya belum benar. Saudara perlu benerin. Katakan, Tuhan, aku mau seperti kata firman-Mu. Apapun yang aku lakukan, makan, minum, bergaul, berelasi untuk kemuliaan Tuhan. Seolah-olah abstrak ya, apa sih untuk kemuliaan Tuhan? Saudara mengertinya? Untuk kemuliaan Tuhan berarti nanti yang dipuji nama Tuhan, ya. Untuk kemuliaan Tuhan berarti yang ditinggikan nama Tuhan, bukan kamu yang dapat kredit, dapat jasa. Tuhan yang dapat jasa.
Tuhan dikenal, namanya dikenal. Bandingkan Matius 6:33, Tuhan Yesus berkata, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu ditambahkan kepadamu. Nah, kadang-kadang waktu kita membangun relasi dengan orang lain, ada rasa khawatir di situ. Konteks dari Matius 6 itu khawatir. Ya, makan aja gak cukup, minum aja gak cukup, pakai aja gak cukup. Sekarang suruh saya memperhatikan kepentingan orang lain. Mencari keuntungan orang lain, oh boro-boro gua untuk makan aja gua sendiri gak cukup, sekarang mau pikirin perut orang lain. Kadang-kadang muncul pikiran seperti itu, sehingga kita tidak berani membangun relasi yang kadang-kadang menuntut bayar harga. Yesus bilang, jangan khawatir. Jangan khawatir soal kamu makan, minum, pakai, dan apapun. Cari dahulu kerajaan Allah. Di situ loh konteksnya kemuliaan Tuhan. Cari dulu kerajaan Allah, pikirkan kemuliaan Allah, pikirkan kerajaan Tuhan dan kebenarannya. Maka semuanya ditambahkan, bukan hanya dicukupkan, ditambahkan kepadamu. Itu sebabnya orang yang terus memberi akan dimampukan untuk terus memberi. Orang yang takut memberi gak pernah akan memberi, dan sampai mati sisa apa yang dititipkan Tuhan pun dia tidak akan nikmati. Saya rindu nanti setelah kita meninggal ya. Kita gak lihat sih ya. Tapi saya rindu waktu kamu meninggal, saya meninggal. Ada banyak orang yang mengantar ke kuburan. Karena apa? Engkau memiliki relasi yang baik dan sehat dengan banyak orang. Itu kekayaan yang besar. Memang masa COVID itu 3 tahun terakhir kita melihat banyak yang meninggal. Keluarga mau ngantar pun gak bisa. Tapi alangkah bahagianya kalau waktu orang mengantar kamu terakhir masuk ke liang lahat, ada banyak orang yang hadir, bukan karena kamu kaya atau pintar atau hebat atau maha kuasa atau berpangkat, tapi karena kamu dan saya ini memiliki banyak sahabat, relasi yang sehat dan baik. Amin. Itu memuliakan nama Tuhan juga dan menjadi berkat untuk orang lain. Saya ingat berapa tahun lalu ya, saya ketemu satu anak muda, umur 40 lebih lah, mungkin 42, 43, saya lupa. Saya tahu dia masih single, pria, belum menikah. Lalu saya tanya dia, saya katakan, pernah nggak kamu pikir punya seorang calon istri dan menikah? Dia bilang, aduh Ko Edi, saya sampai saat ini belum mikir tuh. Loh, saya bilang, kenapa? Saya ya Ko Edi udah sukses, punya rumah, punya kerjaan, punya status citizen, ya, punya segalanya lah, punya mobil, saya mau beli apa, ada apa, saya mau jalan-jalan kemana bisa, saya ini bahagia. Kok ini saya ini bahagia, sudah cukup, saya ini bahagia. Nah sekarang kalau suruh saya cari seorang calon istri yang belum tentu nanti bisa membuat saya lebih bahagia dari sekarang, resiko dong. Ya kan, susah kan, jadi orang makin berusia makin mikir kan, kok makin kawin makin senang atau makin susah? Makin bahagia atau makin bahaya? Logik kan, saudara yang single berpikir gitu gak kalau single? Oh, lalu saya bilang sama dia, oke. Ada 2 hal saya bilang. Pertama, definisi bahagianya kamu. Bahagianya kamu, saya nggak tahu apa. Apakah yang kamu maksud bahagia itu adalah uang, ya, jabatan, sehingga kamu nanti menikah, kamu dapat yang bisa buat kamu lebih kaya, membuat kamu lebih berkuasa. Kan orang dunia selalu memikirkan apa? Sex, money, power. Ya, apakah yang kamu maksud bahagia itu adalah 3 hal ini? Ya kan? Kamu dapat uang banyak, kamu dapat kuasa, dan kamu dapat seks yang membahagiakan kamu. Apakah yang kamu maksud bahagia itu? Kalau definisi bahagiamu itu, ya susah kamu ketemu seorang wanita yang bisa memberi segala-galanya bagimu. Sehingga sekarang kamu udah level 9, nah katakan dia bisa membuatmu jadi level 10, 11, 12. Kamu berpikir, wah susah, makanya nggak kawin-kawin.
Nah, sekarang kamu mau tahu nggak apa kata Alkitab? Bahagia itu apa? Jadi saya kasih dia satu ayat. Ini perkataan Tuhan Yesus dia di Kisah Rasul 20 ya. Ingat baik-baik. Yesus bilang, adalah lebih berbahagia memberi daripada menerima. Jadi gini, pernah nggak kamu pikir begini? Pertanyaannya, Tuhan, Tuhan kasih bahagia nih. Punya rumah, punya mobil, punya status, punya gaji, punya simpenan. Aku sudah bahagia nih Tuhan. Tapi aku gak mau bahagianya aku nikmati sendiri Tuhan. Bisa gak Tuhan tolong saya ketemu satu orang yang saya bisa bagikan kebahagiaan saya, sehingga kebahagiaan ini dinikmati berdua. Jadi tujuan kamu nikah, goalnya kamu, ingat, bukan mencari orang yang bahagiakan kamu, tapi kamu cari seorang yang kamu suka, yang kamu mau bahagiakan dia. Ayo pulang mikir deh, saya bilang. Ini beda definisi. Tahun depan dia datang sama saya, Ko Edi, saya udah dapat calon tuh, bisa bantu konseling gak? Singkat cerita dia menikah dan lebih bahagia. Saudara, tujuannya beda. Kalau kamu tujuannya selalu untuk diri sendiri, kemuliaan kamu, kehebatan kamu, kekayaan kamu, kepintaran kamu, selama ini relasi kamu rendah, kualitasmu kualitas dunia. Tapi kalau kamu kembali kepada firman Tuhan, beda. Tujuannya beda. Tuhan, aku ingin namamu dimuliakan. Aku ingin kerajaanmu diberitakan. Aku ingin hidupku jadi berkat untuk orang lain. Itu memuliakan Bapa yang di surga. Amin. Yang terakhir adalah menerapkan metode atau etika yang benar. Jadi ada motif yang benar, ada tujuan yang benar, ada metode atau cara yang benar, etika yang benar dalam membangun relasi. Efesus 5, 8-9, 1, 2, 3. Memang dahulu kamu adalah kegelapan, tetapi sekarang kamu adalah terang di dalam Tuhan. Sebab itu hiduplah sebagai anak-anak terang, karena terang hanya berbuahkan kebaikan, keadilan, dan kebenaran. Nah saudara, ini sangat penting. Ini etika yang benar di dalam bergaul, di dalam membangun persahabatan, ya, di dalam berelasi dengan orang lain. Hindari sifat yang mementingkan diri, berprasangka buruk atau negatif. Jangan dikit-dikit curiga, saudara, ya. Atau yang meremehkan dan menjatuhkan orang lain, buang itu, buang semua cara itu, ya. Jangan pandang mata sebelah, ya. Tapi sebaliknya pupuk dan kembangkan sifat yang membangun, saling percaya, saling menghargai, saling menghormati, dan saling mengasihi sesuai dengan kasih Kristus. Nah, bandingkan dengan golden rule dari Kristus, ya. Matius 7 ayat 12. Baca sama-sama. Segala sesuatu yang kamu kehendaki supaya orang perbuat kepadamu, perbuatlah demikian juga kepada mereka. Itulah isi seluruh hukum Taurat dan para nabi. Nah ini loh bedanya ajaran Konfusius dan ajaran Tuhan Yesus. Kalau Konfusius bilang, jangan kamu lakukan sesuatu yang orang lain, yang kamu tidak ingin orang lain lakukan padamu. Jadi sifatnya negatif, jangan. Jadi kamu lebih pasif dan lebih negatif. Jangan lakukan sesuatu yang kamu tidak ingin orang lain lakukan untukmu. Jadi sifatnya defense, pasif. Tapi kalau Yesus mengatakan apa? Buatlah sesuatu yang kamu ingin orang lain lakukan untukmu. Kamu ingin dihormati, kamu hormati dulu. Ya, kamu ingin dicintai, kamu cintai dulu. Kamu ingin temanmu bayar harga, kamu bayar harga dulu. Kamu pengen temanmu traktir kamu traktir dia dulu. Sampai dia traktir kamu juga. Ya kan? Jadi bukan pasif, bukan negatif, tapi positif dan aktif. Lakukan sesuatu, itu golden rule dari Tuhan Yesus. Etika Kristen yang benar adalah etika yang buahnya bisa dilihat, yaitu apa? Kebaikan, keadilan, dan kebenaran. Nah ini caranya. Jadi waktu saudara membangun relasi dengan orang lain, waktu saudara bertingkah laku, berbicara, dan ingin mengambil keputusan, tanya dulu, buahnya apa nih? Buahnya kebaikan nggak nih?
Buahnya apa ini? Mendatangkan kebenaran atau kepalsuan? Buahnya apa ini? Adil apa tidak adil? Nah, saudara tanya. Ya, etika yang benar harus punya kebaikan, keadilan, dan kebenaran. Saya baca sebuah cerita, ini terjadi di Jepang. Ya, suatu kali ada seorang kontraktor, tukang yang perbaiki rumah. Dia perbaiki sebuah rumah di Jepang. Rumahnya cukup lama. Ya, renovasi. Waktu dibuka sebuah dinding, dia kaget. Si tukang itu, karena di balik dinding yang mau dibongkar, mau diperbaiki itu, dia lihat ada seekor cicak kadal yang agak besar. Ya, tertancap di situ oleh sebuah paku, jadi nggak bisa lari, kakinya kena paku. Dia perhatikan pakunya, wah, ini pakunya minimal 10 tahun sudah di sini. Tapi bagaimana si kadal itu 10 tahun tertancap kakinya, dia masih hidup? Ini nggak masuk akal, pikir si kontraktor. Dia duduk sejenak, gak meneruskan pekerjaannya, sambil memikirkan, ini aneh. Nah, waktu dia berpikir gak tahu bagaimana, ya, si cicak itu bisa hidup, gak masuk pikirannya, gak masuk logiknya. Tiba-tiba dia melihat dari kegelapan muncul seekor kadal yang lain. Di mulutnya ada makanan, datang kepada kadal yang tertancap itu, bagi makanan di mulutnya. Dia baru tahu, oh, ternyata si kadal yang kena paku itu sudah 10 tahun dilayani oleh seekor kadal yang lain. Dia terharu. Saudara terharu gak dengar cerita itu? Saya juga terharu. Saya lagi pikir, siapa kadal yang begitu setia melayani yang tertancap itu? Kekasihnya kah? Temennya kah? Keluarganya kah? Anaknya kah? Gak ada yang tahu. Tapi kalau seekor binatang, seekor kadal bisa begitu setia, ya, mengasihi dan melayani sesama kadal, bukan 1-2 hari, lebih 10 tahun. Ini sebuah keajaiban. Amin. Saya nggak bayangkan relasi kita selama ini dengan keluarga, dengan family, dengan teman, dengan saudara sekandung, dengan mertua, dengan menantu, dengan teman, ya, dengan sesama rekan-rekan, ya. Sebenarnya relasi yang bagaimana? Alangkah indahnya relasi sesama kadal. Kalau hari ini kita tidak bisa minimal seperti itu, sebenarnya kita semua, apa itu ya kalimatnya itu? Hah? Ya harusnya kan kita menerima cinta kasih yang lebih besar dari Kristus dibanding si kadal kan. Kalau kita gak bisa mengasihi dengan tanpa pamrih seperti si kadal, bukankah kita ini lebih buruk dari kadal? Saya gak tahu mau dieditnya bagaimana ini. Kalau hari ini kita tidak bisa mengasihi dengan cara, dengan etika Kristen yang baik, yang memberikan kebaikan, kebenaran, dan keadilan, minimal seperti kadal, minimal. Harusnya kan lebih dari kadal kan? Berarti ini kita itu tidak pantas, ya sebenarnya disebut murid Kristus. Kan lebih buruk dari kadal. Ini menjadi sebuah teguran bagi saya, bagi kita semua. Ya, mari maksud saya kita mengasihi dengan etika, dengan cara, metode yang baik, benar dan adil, melebihi seekor kadal. Biarlah melalui pelajaran ini kita sama-sama dibangun
disadarkan, bukan hanya berteori soal kasih Kristus, tapi mempraktekkan kasih Kristus yang benar-benar ya menjadi berkat untuk orang lain. Yang belum percaya Tuhan bisa dibawa kepada Tuhan, yang sudah percaya kepada Tuhan sungguh-sungguh mengalami kasih Kristus karena kita bersama-sama membangun relasi berdasarkan kasih Kristus dan kebenaran firman Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Engkau memberikan teladan yang utama, teladan yang tertinggi, yang menjadi pedoman patokan bagi kami pun harusnya bisa melakukannya, sebab Engkau lebih dulu mengasihi kami dan Engkau mengajar kami untuk mengasihi orang lain sesama kami, entah keluarga, famili, handai tolan, dan relasi-relasi lainnya ya Tuhan. Kami membangun relasi yang sehat dan baik sesuai dengan cinta kasih-Mu, kerendahan hati, karakter-karakter-Mu, dan sesuai firman Tuhan, demi kerajaan Tuhan, demi kemuliaan Bapa di surga. Tolong kami bukan hanya menjadi pendengar-pendengar firman, tapi kami menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan memohon berkat Tuhan. Amin. Mari kita berdoa syafaat di hadapan Tuhan. Allah kuasa melakukan segala perkara. Allahku maha kuasa. Ya Tuhan, Kau maha kuasa. Dia ciptakan seisi dunia, atur segala masa. Allahku maha kuasa. Bapa di surga, Kau Allah yang maha kuasa, yang memberi kami Yesus Kristus, yang maha kuasa, maha kasih, maha baik. Terima kasih Tuhan, Kau berkata 2-3 orang berdoa berkumpul bersama dengan sepakat Kau ada di sini. Kami tahu Roh-Mu maha hadir, mendengarkan doa-doa kami. Kami yakin janji-Mu berkata doa orang yang beriman sangat besar kuasanya. Satukan iman kami malam hari ini berdoa syafaat bersama-sama. Kami ingin mendukung saudara-saudara kami yang sakit, yang lemah tubuh. Tuhan, Kau ingat mereka satu persatu. Kami doakan Asher yang masih batuk-batuk, Tuhan jamah dan tumpangkan tangan secara sempurna, pulihkan dia secara total. Kami doakan Wan-Wan untuk jantungnya, Tuhan, Kau juga jamah dia. Kami berdoa di sini, Roh-Mu bekerja di sana bersama Lisa yang juga sakit kakinya. Kami minta dalam nama Tuhan Yesus, tumpangkan tangan-Mu. Berkati Cilinda untuk tangannya yang sakit, Tuhan juga jamah dan sembuhkan. Ingrid yang kena vertigo, mamanya Hegel yang flu, kami minta dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan curahkan kesembuhan-Mu yang sempurna bagi mereka. Papanya Putri, Pak Slamet, untuk program radiasinya kami minta dalam nama Tuhan Yesus, kuatkan dia imannya, mentalnya, fisiknya, rohaninya, fisiknya khususnya kuat menanggung obat radiasi itu ya Tuhan. Kami bersyukur untuk Mama Mary yang sudah jauh lebih baik, Tuhan jamah dia. Kuatkan dia menikmati waktu-waktu yang Tuhan berikan. Kasihan Ibu di Sayogyo yang barusan jalani kimo beberapa hari lalu. Tuhan beri dia kekuatan ekstra. Beri dia nafsu makan dan istirahat yang baik. Kami doakan Ibu Nina Panginda, Tuhan. Dia sedang sakit khususnya ginjalnya, livernya. Tuhan, tumpangkan tangan-Mu dan jamah dia. Berkati semua proses pengobatan. Curahkanlah kesembuhan-Mu. Juga remaja kami Arthur Palaria, Tuhan. Dia rindu bisa melayani Tuhan secara penuh waktu. Tuhan, sembuhkan dia. Tuhan, jamah dia, curahkan mujizat-Mu Tuhan. Saudara-saudara yang menunggu pemulihan satu persatu, kami semua membutuhkan mujizat-Mu Tuhan Yesus. Kau tidak berubah dulu, sekarang dan selama-lamanya. Khususnya mereka yang menunggu begitu lama. Walter suaminya Eti supaya matanya melihat, Jane Atmojoyo supaya jantungnya sembuh secara sempurna.
Charlie supaya mengalami kuasa keajaiban-Mu dan mujizat-Mu. Baby Noah masih menunggu satu lubang kecil di jamah Tuhan. Kakaknya Ci Evi di Indonesia, mamanya Ramona di Indonesia, anaknya Cirita Yafet Martin di Indonesia, dan adik kakak ipar Ci Olin di Toronto. Ya Tuhan, mereka yang jauh dari kami minta dalam nama Tuhan Yesus, Kau Maha hadir, jamah mereka dan curahkan mujizat-Mu Tuhan. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi di tempat ini. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi sekarang ini. Ya Tuhan, kami juga berdoa para senior kami, Om Paul, beri dia kesehatan, panjang umur, sukacita, semangat baru untuk terus bisa menemani Tante Lena dan melayani saudara-saudara di Evergreen. Kami bersyukur dia menginjak 90 tahun, tapi Tuhan tetap kasih dia kekuatan ekstra. Terpuji nama-Mu Tuhan. Untuk Tante Lena, tambahkan daya ingatnya, kuatkan kakinya yang lemah. Untuk Pak Hari yang masih ada hasil polip di kolonnya, Tuhan Kau sendiri yang menjamah dia supaya hasil kolonoskopi Maret. Sungguh-sungguh ya Tuhan, kami melihat dia disembuhkan Tuhan. Kasihani Ci Sylvia Lee, khususnya matanya bisa melihat dengan jelas. Kasihani Pak Indra yang menunggu pemulihan dari Tuhan. Kami minta dalam nama Tuhan Yesus, tumpangkan tangan-Mu. Juga senior-senior lain, Tante Pauline, Tante Isha, Tante Ita, Tante Aiwati, Tante Sumi, Tante Nelly, Ci Irene. Oh Tuhan, dalam kesendirian mereka, Tuhan temani. Om Budi Pualangsah, kuatkan kakinya agar tiap minggu dia bisa datang ibadah. Untuk Tante Oni di Indonesia, Tante Rostin, dan semua senior-senior lain. Ya Tuhan, Kau tahu kondisi mereka. Beri anugerah yang baru setiap hari. Berikan anak mantu cucu yang hormat orang tua, takut akan Tuhan, dan mengasihi orang tua. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kasihani Indonesia, khususnya menjelang pemilu tahun depan, suhu politik mulai memanas. Berilah keamanan, berilah kestabilan ekonomi ya Tuhan. Tuhan yang tunjuk dan pilih anak Tuhan yang takut akan Tuhan, yang hormat kepada Tuhan untuk memimpin Indonesia. Kasihani Amerika Tuhan, supaya ada kebangunan rohani dan moral. Khususnya kaum liberal Tuhan, kami minta dalam nama Tuhan Yesus. Beri mereka hati yang bertobat kembali kepada kebenaran. Berkati pekabaran Injil di seluruh permukaan bumi dengan semua cara. Hamba-hamba Tuhan misioneri yang melayani di desa, di kota, di pedalaman. Semua gereja-gereja yang sungguh-sungguh memegang firman Tuhan. Tuhan tolong dalam pekerjaan pekabaran Injil boleh bertambah gencar dan pesat. Gereja-gereja yang sesat, yang melawan Tuhan, yang liberal, kami minta dalam nama Tuhan Yesus, keadilan Tuhan dinyatakan dan kuasa Tuhan dinyatakan. Berkati majelis aktivis dan seluruh jemaat IGNC ya Tuhan, supaya kami boleh saling mengasihi, supaya diberikan kesehatan jasmani dan rohani, saling menguatkan, setia dalam ibadah dan melayani Tuhan. Tuhan berkati semua program gereja berjalan dengan baik, dan proses pelunasan gedung ibadah sesuai waktu Tuhan genapi. Kami doakan acara apresiasi pelayan besok ya Tuhan. Tuhan sendiri yang memberkati semua saudara-saudara yang sudah melayani, supaya lebih kompak, lebih giat, lebih sehat, lebih semangat, lebih sungguh-sungguh, dengan motivasi yang benar, tujuan yang benar, dan cara yang benar untuk kemuliaan nama Bapa di surga. Yang belum melayani, mereka mulai berpikir karunia-karunia apa yang Tuhan titipkan, dan mereka boleh mulai terlibat dalam pelayanan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Yesus, Yesus, dengar doaku. Ya Tuhan, janganlah Tuhan lalu berilah berkat
di sini maupun yang di rumah. Entahkah masalah keluarga, masalah relasi, masalah pekerjaan, masalah status teman hidup, masalah sekolah, bisnis, dan persoalan apapun yang dibawa kepada Tuhan. Ya Tuhan, dengarkan doa anak-anak-Mu yang terikat dengan belenggu tertentu, kebiasaan-kebiasaan buruk. Kami minta dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan patahkan. Berkati setiap pribadi sungguh-sungguh mengalami kuasa-Mu, mengalami kasih-Mu dan kebaikan-Mu yang nyata ya Tuhan. Dengar doa anak-anak. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan segala Tuhan, Allah segala Allah, Raja segala Raja, Dokter segala Dokter, Gembala kami yang baik, kami berdoa dan memohon berkat Tuhan. Amin. Amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, ku beri terima kasih. Amin. Saudara, 2 hari lagi hari Minggu kita tetap ada ibadah live di gereja jam 11. Mari saudara yang sehat, yang diberi kesempatan oleh Tuhan, datang beribadah bersama-sama. Dan bagi saudara yang sakit, yang lemah tubuh, yang tidak ada kesempatan, tetap bisa mengikuti ibadah online Minggu sore pukul 5 atau 6 sudah bisa ditayangkan. Tuhan memberkati saudara.